Mohon maaf jika selama hampir 3 tahun ini kalau ada tutur kata atau perbuatan yang mungkin dirasa tidak berkenan atau kurang cocok, maklum, jadi Menpora itu pekerjaan resmi pertama saya dalam hidup. Dan kayaknya ini salah satu pekerjaan paling serius yang pernah saya jalankan. Jadi ini adalah pengalaman baru selama ini. Kalau misalnya dirasa di luar pakem dari keprotokolan, apalagi keformalan, ya itu memang gaya bawaan saya. Dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh tim, dari para pejabat utama sampai tim yang ada di Kemenpora, karena hampir 3 tahun ini saya merasakan kerjasama yang sangat baik dan juga chemistry yang sangat kuat di antara kita semua. Saya merasakan kekompakan persaudaraan yang lahir dari kerjasama yang kita lakukan, dan alhamdulillah banyak pencapaian-pencapaian baik internal maupun eksternal yang kita raih. Dan saya harap Pak Wamen, Pak Sesmen, ini tetap kita kuatkan bagaimana SDM di Kemenpora, dan paling penting kesejahteraan di Kemenpora ini tetap kita perjuangkan sampai tukin 100%. Saya yakin di kepemimpinan nanti Pak Erick Thohir, beliau bukan orang baru di olahraga. Saya yakin Kemenpora akan makin kuat dan makin meroket. Jadi saya harap semangatnya kawan-kawan tetap sama, dan yakinlah semuanya pasti kalau kerja inovatif dan fokus kepada outcome, saya yakin pasti kesejahteraan dan karir Bapak Ibu akan makin maju semua. Jadi saya sekali lagi ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Mungkin ini nanti juga ada sertijab. Jadi ini saya secara resmi mengucapkan undur diri dari lingkungan Kemenpora. Saya titip program-program dan kebijakan yang memang dirasa baik. Kalau ada yang kurang baik, tinggal dievaluasi. Jadi tetap semangat. Ini kita Kemenpora saat ini saya yakin akan lebih bagus lagi. Kita sudah memulainya. Dan saya titip kepada keluarga besar yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kangen. Semoga menterinya terfitness juga. Siap, siap. Lahir batin. Terima kasih ya, maaf lahir batin ya. Terima kasih. Maaf lahir batin. Terima kasih, maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin ya. Terima kasih ya. Sampai 100. Terima kasih ya. Terima kasih, maaf lahir batin ya. Izin Pak Thomas. Terima kasih Bu.
maaf lahir batinnya. Terima kasih. Saya Kapan-kapan konser lagi. Ayo dong, Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. izin dong foto dong buat perpisahan. Boleh fotoin, maaf ya sini Yuk, nah, yuk. Yuk, 1, 2, 3. Makasih. Di sini Kepada seluruh staf, kami mohon untuk berkumpul di area tengah plaza untuk foto bersama Mas Dito dan seluruh pejabat.
karyawan kumpul di tengah plaza untuk foto bersama. Di tengah lapangan, di tengah lapangan. Ada mobil, biarin. Kalau nggak ada mobil cakep bang. Kita dari sini. Iya sih. Udah ditutupin mobil. Mobil orang tok. Di sini aja berdiri sini. Mohon maaf di tengah-tengah tangga aja kita. Balik ke sini, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang di tiang bendera bisa merapat ke sini semua. Ya. Ya kita dari sini aja yuk. Ken. Yang ada di tiang bendera, yang di dalam bisa gabung ke depan. Media mohon dari atas, media dan kameramen mohon diambil foto dari atas. Fotonya pada mundur. Media mohon ambil foto dari atas. Oh, dia di sana. Disuruh dari sono. Untuk para media dan juga dokumentasi bisa naik ke atas tangga untuk mengambil foto ke arah lapangan ya. Untuk para media dan juga dokumentasi bisa naik ke atas tangga untuk dapat mengambil foto ke arah lapangan. Untuk foto terakhir ini.
selamat datang kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode tahun 2023-2025, Bapak Dito Aryo Tejo, di Auditorium Wisma Kantor Kemenpora Senayan, Jakarta. Pak. Pak, izin Pak. Pak. Pak yang tengah Pak.
Bung Kesit, kami kutip saudara, menilai rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menpora dan juga Ketua Umum PSSI rawan menimbulkan konflik kepentingan. Untuk informasi lebih lengkapnya saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Niko Anggriawan dan juru kamera Ganiar Febrian. Selamat siang Niko. Terima kasih dukungan. Niko bisa mendengar suara saya? Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Niko Anggriawan di sana. Dan saudara, yang Anda lihat saat ini adalah visual terkini dari Wisma Kemenpora, di mana kita lihat sudah ada Menpora baru Erick Thohir dan juga ada mantan Menpora sebelumnya. Itu kita lihat ada Roy Suryo di sana, ada Andi Malarangeng di sana, dan juga Dito Aryo Tejo yang baru saja diganti oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin. Dan kita saat ini masih menunggu proses serah terima jabatan Kemenpora. Kita akan kembali menyapa jurnalis Kompas TV, ada Niko Anggriawan di sana. Selamat siang Niko, bisa mendengar suara saya? Kita masih mengalami gangguan sinyal saudara, dan ini adalah visual terkini di sana saudara, di mana memang prosesi serah terima jabatan Kemenpora akan dilaksanakan pada hari ini. Tentunya nanti akan ada mungkin capaian dan juga sambutan yang akan disampaikan oleh Menpora baru Erick Thohir, dan juga pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Menpora sebelumnya Dito Aryo Tejo. Terkait dengan Erick Thohir yang menjabat sebagai Menpora baru saudara, Presiden FIFA Gianni Infantino juga sudah memberikan ucapan selamat kepada Erick Thohir dengan mengatakan ucapan pada hari Rabu 17 September 2025 saudara. Sebelumnya Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN sejak 2019 dalam Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kemudian pada 2024 kembali dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri BUMN. Lalu kemarin 17 September 2025 Erick Thohir dilantik sebagai Menpora. Dan tentunya ada sejumlah catatan dan juga target yang diberikan Presiden kepada Menpora. Seperti yang kami kutip dari pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menilai bahwa memang tugas Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga bukanlah pekerjaan ringan. Menuju ke tempat yang telah kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan Breaking News Kompas TV, kami tutup saudara informasi lebih lengkapnya terkait serah terima jabatan. Salam olahraga. Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, bersama dengan Ibu Liza Thohir, bersama dengan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Taufik Hidayat. Yang kami hormati
Menteri Pemuda dan Olahraga periode tahun 1993-1998, Bapak Hayono Isma. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode tahun 1998-1999, Bapak Agung Laksono. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode tahun 2009-2012, Bapak Andi Alfian Malarani. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode tahun 2013-2014, Bapak Roy Suryo Noto Dikrojo. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode tahun 2019-2023, Bapak Zainuddin Amali. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode tahun 2023-2025, Bapak Dito Aryo Tejo bersama dengan Ibu Nina Kirana Aryo Tejo. Pimpinan BPKP Republik Indonesia, Deputi Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Dr. Sali Salama. Country Manager FIBA for Indonesia, Ibu Rufiana. FIFA Regional Director Asia Oceania, Mr. Sanjeevan C. Balaji. Direktur Utama Injurni, Ibu Maya Watono. Direktur Utama ITDC, Bapak Ari Respati. Para Sekjen, Sesmen, Sestama, jajaran pejabat kementerian lembaga negara yang hadir atau yang mewakili. Para ketua induk organisasi cabang olahraga yang hadir atau yang mewakili. Para pimpinan cabang olahraga yang hadir atau yang mewakili. Para pimpinan organisasi kepemudaan yang hadir atau yang mewakili. Hadirin tamu undangan yang kami hormati dan rekan-rekan media yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 yang dilaksanakan pada Kamis 18 September 2025 di Auditorium Wisma Kantor Kemenpora Senayan, Jakarta. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Hetifah Saifudian, Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia. Terima kasih telah hadir dan memberikan dukungan pada agenda siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita tingkatkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami silakan berdiri.
kasih hadirin, kami silakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan naskah berita acara serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Naskah serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Pada hari ini, Kamis, tanggal 18 bulan September tahun 2025, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96/P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 dengan mengambil tempat di Auditorium Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga. Masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 menyerahkan kepada Erick Thohir segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 2. Erick Thohir telah menerima dari Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jakarta, 18 September 2025, yang menyerahkan Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo yang menerima Erick Thohir. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Sebelum kita saksikan bersama prosesi penandatanganan naskah berita acara serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, kita akan saksikan bersama-sama video perjalanan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode tahun 2023-2025, Bapak Dito Aryo Tejo. Hadirin, selamat menyaksikan. Olahraga yang saya cintai, 2 tahun 5 bulan ini bukan sekedar waktu, tapi sebuah perjalanan hidup yang akan selalu saya kenang dengan penuh syukur dan haru. Kita pernah jatuh, tapi kita selalu bangkit. Kita pernah ditantang, tapi kita selalu menjawab dengan kerja keras dan hati yang tulus. Dan dari sana kita menorehkan sejarah bersama. Di bidang pemudaan kita menorehkan langkah besar. Kemenpora kini menjadi ruang progresif, kolaboratif, dan inklusif bagi berbagai entitas anak muda. Dari OKP, lembaga think tank, pengusaha muda, organisasi kerelawanan, hingga komunitas minat bakat, semua bergotong royong mengarus utamakan pembangunan kepemudaan. Kemenpora telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi partisipasi dan representasi pemuda agar tenaga sekaligus suara mereka hadir dalam setiap kebijakan dan program. Alhamdulillah berkat kolaborasi multi pihak, revisi peraturan Presiden tentang koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan yang insya Allah segera diterbitkan akan menjadi bekal kolaborasi Helix untuk memastikan peran pemuda-pemudi selalu ditempatkan di pusat pembangunan bangsa. Kesempatan belajar untuk berkembang kita bukakan seluas-luasnya, mulai dari beasiswa LPDP, Seoul National University, China Scholarship, hingga Australia Awards, serta beasiswa S1 khusus atlet agar prestasi di lapangan sejalan dengan masa depan akademik yang kokoh. Untuk mendukung itu semua, kita memperjuangkan kenaikan tunjangan kinerja Kemenpora demi kesejahteraan dan motivasi seluruh pegawai. Di panggung dunia, kita juga berani melangkah. Diplomasi pemuda dalam olahraga kita hidupkan melalui berbagai kerjasama internasional, penandatanganan nota kesepahaman dengan negara sahabat, termasuk yang kini sedang berjalan bersama Rusia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, hingga Forum BRICS. Kita juga berhasil mengangkat integritas Indonesia di forum dunia, termasuk markas besar PBB di New York, menegaskan bahwa pemuda dan olahraga Indonesia adalah bagian penting dari agenda global. Termasuk diplomasi penting yang kita jalankan, meyakinkan warga bahwa Indonesia tetap berkomitmen penuh pada penegakan anti doping tanpa harus mengubah undang-undang olahraga. Percaya ini menjadi bukti nyata bahwa tata kelola dan integritas olahraga Indonesia diakui dunia.
Program perputaran pemuda kita juga diperluas dari Australia, Jepang, dan Singapura ini menjangkau Tiongkok dan Arab Saudi. Semua itu untuk memastikan pemuda Indonesia memiliki akses jaringan dan wawasan global yang makin luas. Dalam olahraga kita menorehkan sejarah yang membanggakan. 87 medali emas SEA Games, 99 medali emas ASEAN Para Games, 7 medali emas Asian Games, 159 medali emas ASEAN Para Games, dan puncaknya 2 medali emas Olimpiade Paris yang membuktikan bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar dunia. Tak kalah membanggakan, PON ke-21 Aceh Sumut 2024 menjadi tonggak baru, sebuah pesta olahraga yang memecahkan banyak rekor nasional. Sukses terselenggara dengan rapi dan tertib dalam administrasi meninggalkan standar baru bagi manajemen event olahraga Indonesia. Kita juga mulai menata dan membangun industri olahraga sebagai sektor ekonomi baru. Peta jalannya mencakup sport tourism, entertainment, aparel, dan teknologi. Melalui KBLI Olahraga, kita menyiapkan dasar investasi dan insentif agar pelaku industri memiliki kepastian hukum dan ruang tumbuh. Sehingga olahraga tidak hanya berprestasi, tetapi juga membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi. Tapi di atas semua capaian itu, yang paling berharga bagi saya adalah kalian. Kemenpora bukan hanya kantor, ia adalah rumah tempat saya belajar arti pengabdian, tempat saya menemukan sahabat, saudara, dan keluarga. Dalam setiap rapat panjang, dalam setiap perdebatan hangat, hingga dalam tawa sederhana di suatu pekerjaan, saya selalu merasakan satu hal yang sama, cinta untuk pemuda, cinta untuk olahraga, cinta untuk Indonesia. Perjalanan ini bukan tentang diawali oleh Bapak Dito Aryo dan selanjutnya diikuti oleh Bapak Erick Thohir. Berikutnya adalah acara penyerahan naskah memorandum dari Bapak Dito Aryo Tejo kepada Bapak Erick Thohir. Memorandum telah diserahkan kepada Bapak Erick Thohir dan kita akan lanjutkan acara. Kami silakan yang terhormat Bapak Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, untuk berkenan kembali ke tempat yang telah kami sediakan, dan kita akan simak bersama sambutan dari Bapak Dito Aryo Tejo, Menpora periode 2023-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam pemuda, maju, salam olahraga, jaya. Yang pertama yang saya hormati Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga 2025-2029, Bapak Erick Thohir, dan juga para pendahului kami. Yang paling senior ada Pak Hayono Isman, lanjut Pak Agung Laksono, dan Pak Andi Malarange, Pak Roy Suryo. Ijazahnya Pak Erick aman Pak Roy Suryo, Pak Zainul Kamali, dan juga bukan juga Pak Roy Suryo. Dan juga ini Kartini kita di DPR yang selalu mengawal agenda utama PSSI, Bu Hetifah. Dan juga seluruh para tamu undangan, Bu Lisa Thohir, dan juga istri saya, Mbak Nina, dan juga seluruh keluarga besar Kemenpora yang hadir. Singkat saja, saya di sini Pak Erick lega karena akhirnya pengganti saya adalah orang yang
di dunia olahraganya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan kawan-kawan internal Kemenpora, saya ini adalah didikan tulen Pak Erick Thohir di dunia olahraga. Jadi jangan takut, gaya-gayanya mirip tapi mungkin lebih galak. Karena beliau orang Lampung, kalau saya orang Solo. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang terpenting Pak Erick Thohir, 11 bulan saya bersama Mas Taufik Hidayat. Ini adalah wamen yang saya rasa mungkin di kabinet ini salah satu terbaik. Karena 11 bulan Pak Erick, walaupun kita ada berbeda pendapat, tapi semua kita selesaikan dengan diskusi dan kekompakan. Jadi Pak Erick harus bersyukur punya wamen yang tegak lurus dan juga sangat suportif. Dan saya apresiasi tinggi-tingginya buat Mas Taufik karena 11 bulan ini saat membantu saya dalam menjalankan Kemenpora. Dan juga Pak Erick, mungkin saya sedikit highlight. Ini kami di Kemenpora saat ini, SDM, ASN, dan birokrat yang dimiliki Kemenpora hari ini, Pak Erick, alhamdulillah diawali dengan perjuangan Pak ZA untuk kenaikan tukin. Dan alhamdulillah di masa kemarin, di masa saya, tukin sudah naik di angka 70%. Tapi ini belum berhenti Pak Erick, karena memang dari meneruskan tongkat estafet Pak ZA menuju 100%. Betul ya Pak ZA ya? Dan saya yakin di tangan Pak Erick ini bisa. Dan juga Pak Erick, internal kami, internal SDM di Kemenpora, selalu kami kuatkan dari sisi pendidikan dan juga pelatihan. Karena memang kalau internal Kemenpora tidak kuat, bagaimana kita bisa membuat Lenstra dan juga membuat strategi ke depan, baik untuk pemuda dan juga olahraga ini lebih baik. Jadi penguatan SDM saya titipkan Pak Erick, karena Kemenpora ini ibaratnya kita ini seperti psikolog atau kasir, baik pemuda atau olahraga. Karena sehari-hari yang kita temui adalah organisasi, komunitas, baik federasi olahraga, yang pasti ada aja aspirasinya. Tapi saya juga mohon maaf untuk seluruh OKP, komunitas, federasi olahraga, KONI, KOWI, NPC, dan semua elemen, kalau tidak bisa memuaskan semuanya selama saya menjadi Menpora. Karena pasti ada keterbatasan, yang nomor satu pasti anggaran, tapi ini bagaimana kita harus kreatif selalu Pak Erick, dan insya Allah ekosistem yang ada pada Kemenpora pada hari ini, baik dari cabur dan juga kepemudaan, ini sudah tertata lebih rapi. Ya memang ada kontroversial, tapi saya rasa Pak Erick juga sangat memahami ketika kita ingin menguruskan sesuatu, ingin merubah sesuatu, pasti pro dan kontra pasti ada. Dan saya yakin di tangan Pak Erick yang sangat dingin dan juga jam terbang sangat tinggi, saya yakin olahraga Indonesia akan jauh semakin melayang di dunia. Insya Allah juga Pak Erick, titipan saya maupun Pak Erick Ketua PSSI, semoga olahraga lainnya diperhatikan lebih tinggi lagi. Kalau PSSI udah top, ini tinggal garis tangan lolos Piala Dunia. Itu bukti kesuksesan Pak Erick. Di hadapan kita Pak Erick, alhamdulillah MotoGP sudah dipindah ke Kemenpora. Karena kami sudah ada, Kemenpora sudah ada Deputi Industri dan Olahraga. Dan juga yang terdekat juga ada kejuaraan gimnastik. Mana ketum gimnastik? Nah ini kejuaraan dunia Pak Erick di Oktober ya Bu. Tadi saya sudah memohon jangan lupa penugasan BUMN-nya. Karena kami sudah dilakukan. Jadi ini yang terdekat dan juga SEA Games di tahun ini Pak Erick. Semoga keberuntungan Pak Erick sebagai Menpora membawa peringkat SEA Games kita dan perolehan medali SEA Games kita meningkat. Jadi Bapak Ibu, saya undur diri dari lingkungan Kemenpora dan sekali lagi saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata dan juga perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kita sudah menjadi saudara, walaupun tidak menjabat, kapanpun
saya akan selalu ingat keluarga besar Kemenpora dan seluruh pemuda dan olahraga. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode tahun 2023-2025. Selanjutnya, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian yang kami hormati, kita akan simak bersama sambutan perdana yang terhormat Bapak Erick Thohir selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia adalah bangsa yang punya kekuatan kalau bersatu. Alhamdulillah kita lihat hari ini bagaimana tidak banyak di banyak negara ketika serah terima jabatan dihadiri oleh dua figur menteri. Coba kita lihat. Itulah kultur yang kita bangun. Hari ini bayangkan para senior datang. Dan saya yakin para senior sudah punya visi misi blueprint sebelumnya. Kenapa setiap pengganti harus menggantinya? Padahal ini kalau dikonsolidasi ini sebuah keindahan buat kita semua, betul? Jadi para senior saya janji dan tentu khususnya Pak Dito, apapun yang bapak-bapak sudah lakukan kita akan rapikan, kita akan review, kita akan jalankan sama-sama. Tidak ada perbedaan di antara kita. Dan tentu kita juga harus melakukan terobosan evaluasi. Tidak mungkin kalau kita punya mimpi sebesar ini, tetapi kita tidak dilandasi yang namanya persatuan kita sendiri. Kita bisa lihat banyak bangsa besar baik di pemuda dan olahraga ketika mau maju mereka harus berkaca dulu atas dirinya, bukan bicara kita yang hebat. Kita bicara prestasi olahraga Jepang, penduduknya makin tua kok olahraganya naik terus. Kita bicara kepemudaan di banyak negara, banyak leadership yang lahir atas perubahan-perubahan terjadi. Kalau di kita, Menporanya aja tua lagi hari ini. Artinya apa? Ada yang harus kita setting bersama-sama. Bapak Presiden jelas menugaskan ke saya di sini kerja amat berat. Saya bicara dengan Bu Hetifah, Bu, ini Menteri Pemuda dan Olahraga, tapi kok nggak ada pemudinya ya Bu ya? Jadi alhamdulillah Ibu saya taruh di sini karena perwakilan pemudi Bu. Bahwa pemuda kita, jumlahnya ini kita hitung dulu dari jumlah umurnya. Kalau pakai umur 40-an itu 131 juta. Kalau 30-an itu kurang lebih 6-80 juta. Artinya apa? Ini jumlah yang masif dan besar. Menteri Pemuda dan Olahraga penting meningkatkan kapabilitas kepemudaan kita. Kita harus ciptakan mimpi pemuda-pemudi yang berani bermimpi. Pemuda-pemudi yang berani berprestasi. Pemuda-pemudi yang berani cinta tanah air kita. Bapak Presiden juga meminta saya untuk mensinergikan program-program kita dengan Dikti, dengan Mensos. Artinya apa? Keterbatasan dana kita harus kita sinergikan dengan banyak kementerian. Efisiensi, efektivitas harus terus dilaksanakan. Karena kita satu negara. Di olahraga, olahraga adalah duta bangsa.
Kita harus cerminkan kedikdayaan kita sebagai bangsa. Bukan hanya ikut serta saja. Marwah diri bangsa kita. Kalah menang biasa. Tapi benar gak kita kasih 110% di setiap pertandingan itu? Olahraga juga adalah alat pemersatu bangsa, bukan pemecah. Ini kita harus konsolidasi nasional. Saya berharap nanti para tokoh pemuda, pimpinan pemuda, urun rembuk, kita diskusi. Mau di mana bangsa kita berada ke depan. Di masa kalian-kalian yang memimpin, bukan kita lagi. Organisasi kemudian harus menjadi tolak ukur apa? Kepemudaan kita. Saya juga ingin urun rembuk dengan seluruh pemimpin olahraga yang ada di Indonesia. Baik cabur, baik koi dan koni. Ayo, kita satu. Kita bikin roadmap sama-sama, bukan roadmap kita sendiri-sendiri. Dengan segala kerendahan hati, saya di sini hadir bukan untuk memimpin, tapi untuk mengayomi. Kita bekerja sama. Saya harapkan semua yang sudah ditinggalkan oleh Pak Dito di kementerian ini, semua kita jalankan sebaik-baiknya. Saya akan banyak permintaan, seperti yang Pak Dito bilang. Saya orangnya egaliter, tapi agak keras. Ya. Tapi percayalah, kekerasan saya itu karena saya cinta tim saya. Sukses kita di sini bukan karena sukses pribadi, tapi sukses karena tim dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita, menundukkan kepala kita, seraya berdoa bersama untuk kemajuan pemuda Indonesia dan kejayaan olahraga Indonesia. Untuk itu kami mohon berkenan Saudara Farhan Dharma Tatya untuk memimpin doa pada siang hari ini. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan rasa syukur yang mendalam pada siang yang penuh berkah ini, kami berkumpul dalam serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 dengan keadaan sehat dan bersemangat. Ya Allah, Ya Rahman, limpahkanlah keberkahan kepada Bapak Dito Aryo Tejo yang telah selesai mengemban tugasnya. Curahkan balasan kebaikan atas setiap pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan untuk kemajuan pemuda dan olahraga di negeri ini. Ya Allah, Ya Karim, berikanlah hikmah, bimbingan, dan petunjuk kepada Bapak Erick Thohir yang akan melanjutkan amanah sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Mudahkanlah segala urusannya, berikanlah beliau kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan. Bimbinglah agar selalu berada di jalan yang lurus dalam memimpin dan mengayomi seluruh pemuda dan insan olahraga di Indonesia. Ya Allah, Ya Wahhab, jadikanlah kepemimpinan ini sebagai ladang amal dan pengabdian yang tulus. Tumbuhkanlah semangat persatuan dan kesatuan di antara seluruh jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga agar dapat bekerja sama dan harmonis. Jauhkanlah kami
dari segala fitnah dan perpecahan. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, dan hanya kepadamu kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Saudara Farhan, dan agenda selanjutnya Bapak dan Ibu kita akan dokumentasikan momen serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada siang hari ini. Kami memberi kesempatan kepada rekan-rekan media untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Akan ada 2 sesi untuk dokumentasi untuk teman-teman fotografer dan juga videografer. Kami mohon berkenan Bapak dan Ibu tetap berada di tempat, dan kami mempersilahkan teman-teman media untuk naik ke atas panggung. Kami mohon berkenan teman-teman media. Kita akan menjadi saksi sejarah Mau nggak mau gimana? Apa yang mau dipegang? solidaritas para pimpinan kita, Sana ya. para menpora kita untuk kemajuan pemuda dan kejayaan olahraga di Indonesia. Kita untuk foto terlebih dahulu, teman-teman foto. Teman-teman silakan 1 2 3 1 2 3. Mohon izin Bapak dan Ibu, kami mohon untuk berdiri. Sebelum dilanjutkan pemberian keterangan pers, silakan kita akan dokumentasikan teman-teman media. Bapak dan Ibu, kami mohon kesediaan untuk berdiri bersama-sama. Kita rapatkan barisan untuk sesi dokumentasi. 1 2 3 1 2 3. Mohon izin Bapak dan Ibu, tangan boleh mengepal semuanya. Untuk teman-teman video, teman-teman humas, boleh kita teriak bersama-sama dengan semangat. Salam pemuda, salam olahraga. Sekali lagi salam pemuda, salam olahraga. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 18 September 2025 di Auditorium Wisma Kantor Kemenpora Senayan Jakarta. Kami tim yang bertugas dari Kemenpora mohon izin pamit undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.